Welcome to our channel. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Riak Sabda bagi para pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya dalam edisi Sabtu 7 November 2020. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika saya membaca perikop dari bacaan pertama, mengingatkan saya akan sebuah peristiwa ketika saya sedang menjalani pendidikan saya ketika di Malang, di mana kisah ini sungguh-sungguh mengena di dalam hidup dan kehidupan bagi saya secara pribadi, di mana ketika saya pernah mengalami hidup sebagai anak kos, segala kehidupan, segala kekurangan dan kelebihan sungguh-sungguh menghiasi perjalanan hidup sebagai seorang calon imam. Ketika berada di kos bersama teman-teman, ada hal yang kurang, teman yang lain bisa membantu dan menolong. Ketika teman punya kekurangan atau permasalahan atau persoalan, pasti yang lain akan membantu. Disinilah arti sebuah kisah persaudaraan, kisah persahabatan dengan sesama kita. Rasul Paulus dalam jemaatnya di Filipi pada hari ini mengungkapkan bahwa harus ada kesatuan, harus ada saling menolong satu dengan yang lain. Yang kurang ditambahkan dan yang sudah ada sama-sama kita menikmati. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, peristiwa hidup yang mana mau mengungkapkan bahwa Allah sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita. Hanya kita kurang menyadari akan kehadiran Allah itu. Sehingga dalam bacaan Injil, Yesus mengecam orang-orang Farisi dengan mengatakan bahwa kalian tidak bisa menghormati dua tuan, tidak bisa menghormati Mamon dan tidak bisa menghormati Tuhan. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Mamon di sini berarti kekayaan. Tidak bisa kita menghormati kekayaan sekaligus Tuhan. Karena itu kita akan jatuh pada peristiwa ketika kita tidak menghargai. Peristiwa penghargaan akan keadilan, akan hidup yang baik. Kita harus menghormati yang satu. Sekalipun kedua-duanya penting, namun kita harus memfokuskan diri kita pada yang satu, yaitu pada Allah sendiri. Karena Allah lah sumber kehidupan. Karena Allah lah sumber yang
mengalirkan susu dan madu kepada setiap orang yang dengan tulus hati berserah diri kepada Allah. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikecam oleh Yesus karena mereka menduakan Tuhan, karena mereka menduakan sesuatu hal yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi kehidupan mereka. Di satu sisi, kekayaan memang penting. Di sisi lain, Allah juga penting. Nah, di sini kedua hal ini yang menjadi titik fokus kita adalah kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan kita rejeki. Allah lah yang menurunkan kita berkat sehingga kita menjadi kaya. Namun menjadi dasar kita adalah kita harus menyadari akan pentingnya peran Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita melupakan Allah di dalam kehidupan harian kita, maka kita sama halnya dengan orang-orang Farisi. Maka saya mengajak kepada kita semua untuk tetap dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat, atas segala penyertaan yang Ia berikan kepada kita hingga saat ini. Berkat yang Ia berikan, yang sungguh-sungguh kita rasakan adalah berkat nafas kehidupan. Itu adalah berkat yang diberikan Allah secara cuma-cuma. Namun kita belum menyadari bahwa Allah sungguh baik, bahwa Allah sangat mencintai kita. Marilah para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita diajak untuk selalu berserah diri kepada Allah dan mentaati segala perintah-perintahnya sehingga kita layak menjadi anak Allah dan Allah justru memberikan kita berkat yang berlimpah kepada kita di dalam kehidupan harian kita masing-masing. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.